It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Selain itu, kalian juga harus rajin mencuci tangan. Baiklah anak-anak, materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kali ini adalah tentang tata krama. Tata krama ini sudah pasti kalian sering lakukan di rumah ataupun di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari tata krama itu sendiri? Ya, tata krama berasal dari dua suku kata yaitu tata dan krama. Tata itu sendiri berarti norma atau aturan, sedangkan krama itu berarti sopan santun. Sehingga secara harfiah tata krama berarti sopan santun, aturan sopan santun yang harus kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, apa sih fungsi dari tata krama itu sendiri? Tata krama berfungsi sebagai sebuah aturan yang akan membuat suasana menjadi lebih damai, lebih tentram, lebih saling menghormati antara satu dengan yang lain sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekitar lingkungan kita, baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, bagaimana dengan tata krama siswa? Nah, tentunya tata krama siswa ini sedikit berbeda dengan tata krama yang ada di masyarakat sekitar kita. Bagi seorang siswa, tata krama merupakan perwujudan budi pekerti yang luhur yang mereka dapat selama mereka ada di rumah, di lingkungan sekitarnya, yang terlatih dari mereka kecil, dari kalian kecil, berdasarkan pola asuh dari orang tua, dari masyarakat sekitar, dari guru maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar kalian. Penerapan tata krama itu sendiri bisa diterapkan di dalam lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang paling dekat dengan kalian sebagai siswa, kemudian di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan yang lebih besar yaitu di lingkungan masyarakat. Betapa pentingnya tata krama ini sehingga dalam kurikulum 13 pun tata krama atau sopan santun ini menjadi salah satu penilaian yang sangat penting yang akan menentukan seorang siswa naik atau tidak naik. Bagaimana siswa berperilaku sopan dalam berbicara, dalam bersikap dengan sesama teman, dengan guru maupun dengan orang yang lebih tua, bagaimana siswa berpakaian dengan rapi, mengikuti aturan yang ada di sekolah yang sudah disepakati bersama, kemudian bagaimana seorang siswa berperilaku baik, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, maupun bagaimana sikap siswa secara beragama atau berreligi. Nah, itu harus kalian ingat bahwa itu akan menjadi sebuah poin penilaian yang nanti akan masuk di dalam rapot yang akan dibagikan dalam setiap semesternya. Seperti halnya tata krama atau sopan santun yang sudah sering orang tua ajarkan kepada kalian di rumah maupun di lingkungan sekolah, baik bagaimana kalian bersikap dengan orang yang lebih tua, dibiasakan untuk berkata santun,
untuk mengucapkan terima kasih ketika kalian diberi sesuatu oleh orang lain. Diajarkan oleh ibu kalian bagaimana ketika kalian makan dengan menggunakan tangan kanan, dan juga bagaimana kalian harus berani bertanggung jawab, meminta maaf ketika kalian salah, dan bagaimana kalian mengucapkan tolong ketika kalian membutuhkan suatu bantuan kepada orang lain. Itu terlihat sangat sepele, tapi itu akan menjadi pembentukan karakter dalam diri kalian, sehingga jika kalian sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, insya Allah kedepannya kalian akan mempunyai pribadi yang baik dengan tata krama yang santun, yang nanti akan membuat kalian lebih dihargai, dihormati, disayangi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh penerapan tata krama itu sendiri. Yang pertama, penerapan tata krama di dalam lingkungan keluarga, lingkungan yang paling dekat dengan kalian, dengan ibu kalian, bapak kalian, ataupun dengan kakak dan adik kalian. Nah, contoh penerapan tata krama yang pertama adalah sopan santun terhadap orang tua. Nah, bagaimana kalian bersikap kepada ayah dan ibu kalian? Berbicara dengan nada yang lembut, yang santun, tidak bernada tinggi, dan kalian menyayangi, menghormati orang tua kalian, menuruti apa yang mereka sampaikan, tidak membangkang apa yang mereka perintahkan selama itu bertujuan baik untuk kalian. Jangan sampai di masa pandemi ini kalian terlalu sibuk dengan gadget yang tidak bermanfaat. Kepada orang tua kalian meminta dibelikan kuota, difasilitasi dengan HP. Nah, kalian juga harus bertanggung jawab. Untuk apa sebenarnya orang tua kalian itu memfasilitasi kalian hal tersebut? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memfasilitasi kalian dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring. Jadi Ibu mohon terapkan tata krama ini kepada orang tua kalian dengan baik. Jangan sampai ketika apa yang kalian inginkan belum bisa dipenuhi oleh ayah dan ibu kalian, kalian bersikap marah ataupun membentak orang tua. Itu bukanlah hal yang baik. Sampaikan dengan baik, kemudian dengarkan penjelasan dari orang tua kalian. Yang kedua, sopan santun terhadap saudara-saudara kalian. Dengan anggota keluarga yang lain, kalian harus saling bekerja sama, rukun, saling menyayangi, sehingga akan tercipta suasana rumah yang menyenangkan, yang membuat kalian merasa bahwa rumahku adalah surgaku. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah penerapan tata krama di lingkungan sekolah. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dalam penerapan tata krama di lingkungan sekolah itu sendiri. Contohnya, kalian mengucapkan salam ketika bertemu dengan bapak ibu guru ataupun teman-teman yang lain. Selain itu, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama di sekolah. Masih banyak lagi contoh penerapan tata krama di sekolah. Bagaimana kalian harus bersikap terhadap orang yang lebih tua, mengetuk pintu terlebih dahulu ketika memasuki
ruangan Bapak atau Ibu guru, kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang tidak menyinggung perasaan teman kalian maupun guru-guru di sekolah. Contoh lain adalah mentaati tata tertib sekolah. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, ketika sekolah dibuka untuk tatap muka, kita akan mempunyai jadwal masuk jam berapa, dengan mata pelajaran apa, dan lain sebagainya yang harus kalian taati. Selain itu, kalian juga harus mempunyai sikap bertanggung jawab, tidak membuat gaduh ketika belajar di dalam kelas, bertanggung jawab mempersiapkan apa pelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi ketika kalian mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru, kalian sudah mempunyai sikap tata krama yang baik, sudah mempersiapkan baik secara fisik maupun secara peralatan yang harus kalian siapkan. Sedangkan yang terakhir, penerapan tata krama di lingkungan yang paling luas, yaitu di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh penerapan tata krama di lingkungan masyarakat adalah berbicara, bersikap sopan dan santun kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian selain itu, mentaati segala peraturan yang sudah terbentuk, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah berperan aktif. Bagaimana kalian sebagai generasi muda berperan aktif di lingkungan masyarakat, tentunya dalam hal yang positif. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan tata krama baik di lingkungan yang paling kecil, di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan yang paling besar, yaitu di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, Ibu sangat berharap meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, belajar bersama di dalam kelas, tapi tetap kalian harus menjaga sopan santun, etika di dalam kalian bergaul terhadap teman, di dalam keluarga, dengan guru di sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Karena ingat, sopan santun atau tata krama ini akan menjadi salah satu penilaian oleh Bapak dan Ibu guru. Silahkan kalian dipahami dengan baik bagaimana etika ketika kalian ingin menyampaikan suatu pendapat, baik melalui grup WhatsApp kelas ataupun secara pribadi kepada Bapak Ibu guru. Gunakan bahasa yang baik, yang santun, yang mencerminkan budi pekerti yang luhur kalian sebagai seorang siswa. Nah, mudah-mudahan materi MPLS kali ini bermanfaat untuk kalian, dan Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang santun dan yang soleh. Nah, jangan lupa, meskipun kita belajar secara jarak jauh melalui daring, tetapi kalian harus tetap semangat, karena ini adalah satu langkah kalian
untuk meraih semua mimpi dan cita-cita kalian. Jangan patah semangat, tetap belajar, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Mungkin cukup sekian dari Ibu, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.